Selamat pagi jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Pentakosta saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Zacharias Martin Tuarisa SDH. Jemaat diberi kesempatan mengambil saat teduh. Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ibadah ini seraya memohon bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Yoel pasal 2 ayat 28 adalah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin.
Menurut 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain, dan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan kita saat ini. Mari kita berdoa. Dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami percaya sungguh bahwa dalam sukacita ketika kami mengingat rayakan kembali hari pencurahan Roh-Mu yang kudus atas murid-murid yang memberitakan kebenaran Injil. Kami juga mohon supaya Tuhan jadikanlah Roh-Mu yang kudus itu bagian dari kehidupan kami, agar kami dapat terus belajar untuk memahami kehendak firman-Mu, lalu kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
hari ini diambil dari Yoel pasal 2 ayat 28 hingga 29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur bahwa masih ada hidup, masih ada persekutuan, dan saya percaya bahwa hari ini kita semua juga berada dalam keadaan yang luar biasa, walaupun tidak biasa-biasa saja. Tetapi menarik bagi kita ketika peristiwa Pentakosta dilihat sebagai sebuah peristiwa bagian yang merupakan bagian dari pernyataan Allah dalam kehidupan manusia, bahwa karya Allah itu menjadi sempurna dalam diri Yesus Kristus. Semuanya baru lengkap dalam satu paket. Karya penyelamatan Allah mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, sampai pada pencurahan Roh Kudus. Allah ingin supaya kita semua menyadari sungguh bahwa peran Roh Kudus itu tidak kalah penting dengan kehadiran Allah secara langsung di dalam kehidupan manusia. Karena kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kita adalah manusia berdosa yang tentunya selalu ingin diingatkan. Kita selalu ingin dituntun. Kita selalu ingin dipelihara. Kita juga membutuhkan kepastian bahwa apa benar Allah bersama-sama dengan kita di dalam setiap persoalan, di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena kita tahu bahwa dunia ini sama sekali tidak berpihak kepada kita. Karena dunia tidak berpihak kepada kita, maka kita sering berada dalam situasi di mana kita lebih mudah dipengaruhi oleh dunia ini. Nah, dalam situasi dan kondisi ini, jauh sebelum peristiwa Pentakosta itu terjadi, Allah sudah menubuatkan lewat kehadiran seorang Yoel. Yoel sendiri adalah sebuah nama yang biasa di Israel. Nama ini berarti sama dengan Tuhan adalah Allah, yang sesuai dengan arti namanya Yoel harus membenarkan dan memberitahukan pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah dalam hidupnya. Nabi Yoel sendiri bernubuat di sekitar Yehuda dan berpusat dengan pusatnya ada Yerusalem. Tempat pekerjaannya adalah di sekitar Bait Allah, sehingga Yoel dapat disifatkan sebagai nabi kultis. Artinya bahwa dia adalah penyambung lidah Allah. Yoel mengadakan umat supaya bertobat karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yoel sendiri di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan dalam menyampaikan nubuat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pokok yang paling mencolok di dalam nubuat Yoel adalah kedatangan hari Tuhan. Kedatangan pelalang yang mengancam daerah Yehuda dan kota Yerusalem digambarkan dan
sebagai suatu tanda dari Tuhan. Tanda itu mau menegaskan kepada umat bahwa mereka dituntut supaya bertobat, bukan semata karena suatu dosa atau kesalahan khusus, tetapi karena umat belum bahkan tidak menyadari kesungguhan kedatangan hari Tuhan, sehingga orang percaya dipanggil untuk menghadap Tuhan dengan ratapan dan berpuasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Tuhan harus bertobat dengan segenap hati dan berbalik kepada Tuhan. Pertobatan itu tidak hanya sekedar sebatas sebuah pengakuan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan tindakannya, dengan sikap hidup kita, dengan pernyataan-pernyataan yang kita nyatakan bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang hidup. Allah tidak hanya sekedar hidup dalam angan-angan kita saja, tetapi Allah harus hidup dalam tindakan nyata kehidupan kita. Allah itu harus yang menghidupi kita. Jangan sampai pada akhirnya kita hanya sekedar mengaku. Nah, untuk melengkapi itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlu pembaharuan. Apa yang mau dibaharui? Cara pandang, cara pikir kita. Bahkan mungkin seluruh aspek kehidupan kita harus diperbaharui. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia yang kita hadapi saat ini berada dalam sebuah proses peralihan dari kebiasaan hidup yang biasa-biasa saja menjadi hidup yang harus dituntut. Kita dituntut untuk hidup dalam aturan, dalam keteraturan. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat. Selamat dari apa? Banyak hal. Salah satu yang pasti yang kita hadapi di depan mata kita adalah selamat dari serangan virus. Itu salah satu. Ketika kita bicara tentang kehidupan nyata. Lalu yang kedua, yang menjadi titik perhatian dari firman Tuhan kita saat ini adalah Allah ingin bahwa kedatangan hari Tuhan itu kita sudah menjadi pribadi yang siap. Nah, kesiapan itu juga tidak hanya sekedar diproses dari diri kita, tapi Allah membantu proses itu. Allah ingin melengkapi proses itu, sehingga Dia katakan dalam ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan, bahwa Allah akan mencurahkan Rohku, ya, Dia akan mencurahkan Rohnya ke atas manusia. Maka anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan akan bernubuat. Hari ini pikiran kita tentang nubuat adalah sesuatu yang mampu kita lakukan di luar daripada kemampuan kita. Tetapi nubuat yang sesungguhnya adalah perubahan yang harus terjadi dari dalam diri kita. Apakah kita mau menerima pencurahan Roh itu dalam kehidupan kita? Karena ketika Roh itu menjadi bagian dari kehidupan kita, maka kita tidak lagi bisa. Sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak lagi bisa hidup menurut kehendak kita. Karena Roh itulah yang akan menggerakkan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini semua anak-anak kita, terutama mereka yang belum mandiri, harus berada di rumah, ikut kemauan orang tua, tinggal di rumah, senang, menikmati semua, walaupun mungkin mereka bosan, walaupun mungkin mereka jenuh, tetapi itu kenyataan yang harus mereka hadapi. Jadi kucurahkan Rohku menjelaskan bahwa Roh itu diberikan dengan melimpah seperti hujan. Dengan kata lain, Tuhan seolah-olah memberikan diri seluruhnya sehingga juga manusia dapat kesanggupan menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa Roh itu yang harus menggerakkan kita pada akhir-akhir ini. Kita menemukan atau kita sering mendengar wacana bahwa akan ada
satu gaya hidup yang baru. Akan dikembangkan satu gaya hidup yang baru di mana kita tidak bisa memaksakan. Kalau saat ini orang bicara tentang virus COVID-19, virus itu tidak bisa mengikuti kita, tapi kita harus membiasakan diri dengan hidup di tengah-tengah virus itu. Itu tantangan. Tantangannya apa? Tantangannya bahwa kita harus berubah. Kalau sampai hari ini orang belum menemukan vaksinnya, kalau sampai hari ini pemerintah juga sudah kewalahan dengan segala sesuatu yang harus ditanggungnya, belum lagi ditambah dengan sikap hidup. Orang Indonesia terkenal juga melawan, dilarang jangan mudik. Tetapi pada akhirnya konsekuensi dari pelanggaran itu semua ditanggung bukan orang yang melanggar saja. Orang yang tidak melanggar pun akan menanggung konsekuensi. Nah, disinilah kita mengambil sikap sebagai orang percaya. Sikap kita sebagai orang percaya adalah kita tidak mampu. Kalau kita sadar bahwa kita tidak mampu mengendalikan semua, maka kita harus berserah kepada Tuhan. Penyerahan diri kepada Tuhan itu dilakukan dengan kesadaran bahwa kita harus membuka diri kita. Membuka diri kita pertama supaya roh itu sungguh-sungguh tercurah. Roh Allah itu sungguh-sungguh menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, ketika roh itu menjadi bagian dari kehidupan kita, saya katakan sekali lagi bahwa kalau roh sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, biarkanlah roh itu yang menggerakkan seluruh kehidupan kita. Intinya di situ. Yang kedua, kita itu siapa? Kita itu saya dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya, Bapak Ibu, tentunya keluarga kita, dan yang harus kita imani bahwa sebagai kita semua sebagai orang percaya. Tatanan bergereja pun akan berubah pada akhirnya, Bapak Ibu. Hampir setiap saya katakan bahwa kalaupun situasi dipaksa normal, orang datang ke gereja, suasana kekeluargaan itu pasti mulai terkikis. Karena kita akan hidup di tengah-tengah virus, kita akan hidup dengan virus. Virus itu kita tidak tahu ada di siapa saja. Karena kita tidak tahu ada di siapa saja, kita tidak bisa lagi berjabat tangan bebas. Kita tidak bisa lagi bertemu dengan orang yang kita rasa dekat, kebiasaan kita bercipika-cipiki sudah tidak bisa lagi. Kita pun tidak bisa duduk berdempetan lagi. Pada akhirnya kalau kita mau bergereja lagi, kita akan duduk seperti orang lagi bermusuhan. Satu kursi yang panjang ini hanya bisa ditempati 2 orang. Itu standar. Mau masuk gereja sudah tersedia wastafel, sabun cuci tangan di luar sana. Kalau perlu semua dipakai masker. Saya baru membaca sebuah surat edaran dari Dinas Kristen yang disampaikan kepada Menteri Agama. Bahkan sudah ditetapkan aturan orang tua dan lansia yang rentan dengan penyakit diharapkan tidak boleh datang ke gereja. Jadi yang bergereja itu hanya mereka yang dinyatakan sehat. Semua akan diperiksa suhunya. Kalau lebih dari 38 suruh pulang. Membayangkan bahwa ke gereja saja diatur. Sebelum ini kita ke gereja bebas. Mau datang dalam kondisi sehat, mau datang dalam kondisi sakit, kita boleh datang. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apapun. Sehingga mau tidak mau kita harus berserah kepada Roh Kudus, kepada Roh Allah yang bekerja dalam hati dan pikiran kita, supaya kita diberikan hikmat, kita diberikan kemampuan untuk dapat memaknai setiap peraturan yang diberlakukan kepada kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di momen hari Pentakosta ini kita harus menghayati bahwa Pentakosta adalah peristiwa pencurahan Roh Kudus sebagaimana yang dikhotbahkan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2:16,
Dikatakan itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Allah mengaruniakan rohnya dengan limpahnya seperti hujan, yang menandakan kehadiran Allah yang sepenuhnya. Artinya bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah bagian dari kehadiran Allah, melainkan keseluruhan dan keutuhan dari kehadiran Allah. Jadi bukan bagian kecil, tapi keutuhan. Allah ingin hadir secara utuh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tujuannya apa? Supaya ada perubahan. Apanya yang berubah? Mungkin wajah kita tidak mungkin berubah. Tapi yang saya tahu pasti, selama social distancing, selama stay at home ini banyak orang yang berat badannya naik. Itu udah pasti. Sekilo, 2 kilo, bahkan bisa lebih daripada itu. Kenapa? Kok bisa Pak Pendeta? Ya, mau makan tidur aja di rumah nonton, gitu kan? Bisa keluar, itu yang pertama. Pasti kulit yang agak hitam, kulitnya pasti agak terang dikit. Tapi saya enggak, saya lebih banyak keluar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya Pentakosta harus dimaknai sebagai peristiwa pencurahan Roh Kudus. Adalah kepenuhan kehadiran Tuhan yang memberikan daya hidup bagi umat ini, supaya kita mampu bertahan dalam segala situasi dan kondisi. Hakikat manusia itu punya kemampuan untuk beradaptasi dalam segala situasi dan kondisi. Jadi kita yang beradaptasi. Kalau virus bisa beradaptasi, manusia harus jauh lebih beradaptasi lagi dari virus itu. Nah, ketika kita mampu beradaptasi, maka disitulah terlihat dengan jelas bahwa Allah bekerja secara menyeluruh dalam kehidupan kita. Allah menggerakkan kehidupan kita lewat kekuatan Roh-Nya, supaya umat memiliki kekuatan dan kemampuan menghadapi dan menjalani hidup sebagai anugerah Tuhan yang luas dan tidak terbatas. Segala sesuatu Tuhan yang kuasa. Dunia ini Tuhan yang kuasai. Tidak ada yang bisa menguasai dunia ini kalau Tuhan masih ada. Apalagi ketika Dia hadir di tengah-tengah dunia ini lewat pencurahan Roh Kudus. Jadi mari kita maknai, kita syukuri, dan bersama dengan curahan Roh Tuhan, pemulihan dari berbagai kelemahan dan keterbatasan akan senantiasa terjadi. Kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu lagi khawatir apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan dengan kita, dengan anak-anak kita. Tetapi kita yakin bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah yang mengatur dan menentukan semuanya. Hanya satu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, yakinkan diri kita bahwa Roh itu akan selalu menjaga dan memelihara kita, menyertai setiap langkah perjalanan hidup kita, asal kita sungguh-sungguh percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan selamat merayakan hari Pentakosta. Lewat peristiwa Pentakosta ini, kita yakin bahwa selain virus yang ada di tengah-tengah kita, ada kekuatan yang jauh lebih besar ada juga di tengah-tengah kita, yaitu kekuatan kuasa Allah lewat kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. See
bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari dipersilakan dulu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, lalu kita masuk dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan pada kami saat ini lewat pencurahan Roh-Mu yang kudus, meyakinkan kami sungguh ya Tuhan bahwa kami tidak sendirian menjalani kehidupan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, tapi sebaliknya Roh itu memberikan semangat, memberikan kekuatan, keberanian bagi kami untuk terus menghadapi kerasnya hidup saat ini ya Tuhan. Dan dengan kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, kami semakin yakin bahwa apapun tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini, termasuk bagaimana kami harus mengubah gaya hidup kami, sikap hidup kami, dan kami akan memulai dengan berserah kepada Tuhan. Sehingga setiap langkah kehidupan kita, kami sebagai orang percaya, biarlah Engkau yang menuntun, Engkau yang menjaga dan memelihara. Terima kasih Tuhan. Gereja-Mu juga terus berproses untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Kehadiran gereja-Mu lewat media online ya Tuhan tidak akan mengurangi peran dan fungsi gereja untuk memelihara persekutuan umat-Mu, walaupun semua mengalami pergeseran ya Tuhan. Tapi kami percaya sungguh bahwa saat ini Tuhan hadir dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuntun dan sertai gereja-Mu ya Tuhan, sehingga gereja tetap ada, bertahan untuk menyatakan kasih, untuk mewartakan kebenaran firman-Mu bagi dunia ini ya Tuhan, untuk meyakinkan umat-Mu bahwa Engkau selalu ada dan hadir bersama-sama. Berkati para pelayan-Mu ya Tuhan, yang terus bergumul untuk memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi kami percaya sungguh Engkau menyertai, memelihara, berkat setiap ketulusan hati untuk melayani Engkau. Berkati diaken, penatua, berkati pengurus pelkat dan komisi, berkati juga semua unsur pelayanan dalam jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin berserah kepada-Mu, karena kami ingin melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berdoa secara khusus bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan hari ini ya Tuhan. Berdoa bagi diaken dan penatua yang melayani. Berdoa bagi pemain musik, pemandu lagu, terlebih ya Tuhan tim multimedia atau infocom dan litbang ya Tuhan, yang terus setiap minggu mempersiapkan acara ini ya Tuhan. Biarlah Bapa memberkati kami sehingga kami boleh memberikan waktu, tenaga dan pikiran kami untuk memberi pelayanan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba juga berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan di tengah-tengah kehidupannya. Peran di tengah-tengah rumah keluarga, rumah tangga masing-masing sebagai suami, sebagai istri. Berkati ya Tuhan, sehingga dalam kebersamaan di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19 ini ya Tuhan, kami dapat terus membangun kebersamaan, dapat memberikan perhatian dan cinta kasih bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan.
Berkati anak-anak kekasih kami ya Tuhan dalam keberadaan mereka. Mereka yang masih balita, bahkan mereka masih dalam kandungan ya Tuhan. Mereka yang harus belajar di rumah dalam waktu yang cukup lama ya Tuhan. Mereka yang harus mencari pekerjaan, mereka dalam seluruh aktivitas. Mereka yang sudah bekerja, Bapa berkati anak-anak kekasih kami, sehingga segala sesuatu boleh berjalan dalam anugerah kasih dan penyertaan ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka yang terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang berusia lanjut. Bapak berkati mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Bapak pulihkanlah dengan cara-Mu ya Tuhan. Yakinkan kami bahwa Roh-Mu yang kudus yang tercurah saat ini itu juga memulihkan kami secara fisik. Bukan saja kehidupan beriman kami, tetapi kehidupan kami secara fisik ya Tuhan. Dan biarlah lewat kehadiran Roh-Mu itu kami terus dapat memuliakan Tuhan. Berkati para janda muda, anak yatim piatu, mereka yang betul-betul dalam perjalanan kehidupan mereka membutuhkan pendampingan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga hadir selalu dalam kehidupan mereka, meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sendiri dalam menjalani kehidupan ini, tetapi Tuhan ada dan selalu menyertai mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi para pelayan juga yang bekerja di balik layar ya Tuhan, para karyawan yang bekerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya, mereka yang juga harus menjalani tanggung jawab mereka di kantor majelis jemaat. Bapak berkati mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi panitia pembangunan dan setiap rencana-rencana mereka ke depan. Bapak berkati ya Tuhan. Kami terus berharap bahwa di tengah-tengah situasi sulit ini, kami percaya bahwa berkat Tuhan akan tetap ada untuk kami melanjutkan rencana pembangunan rumah dan kantor yang sudah ditetapkan bersama. Bagi panitia malam dana yang harus tertunda ya Tuhan, kami juga percaya bahwa Tuhan juga akan tetap setia menyertai dan memberkati. Bahkan Tuhan juga akan memberikan hikmat sehingga kami dapat menata kegiatan ini agar dapat berlangsung bagi hormat dan kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bapak berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Bapak pimpin Bapak Presiden dan seluruh jajarannya ya Tuhan, agar dapat menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dengan memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, juga dapat memastikan bahwa rakyat dan bangsa ini ya Tuhan boleh berada dalam kondisi yang baik-baik dan diberkati oleh Tuhan. Berdoa bagi setiap mereka yang harus bekerja sebagai tenaga medis untuk merawat para pasien, baik yang dinyatakan positif COVID-19 maupun yang tidak ya Tuhan. Bapak berkati mereka agar mereka sungguh-sungguh dapat bekerja dengan baik. Lindungi mereka, jauhkan mereka ya Tuhan dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati juga keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Berkati semua orang yang terdampak dalam situasi dan kondisi ini. Tuhan tahu apa yang mereka gumuli, tapi kami juga percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk memulihkan situasi dan kondisi mereka dari terdampak COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Seluruh kehidupan kami selama sepekan ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan Dia Tuhan. Berkati mereka yang boleh Tuhan tambahkan setahun usia kelahiran dalam kehidupan mereka selama sepekan ke depan, juga dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Bapak berkati ya Tuhan, jaga pelihara sehingga syukur dan yang dinaikkan kepada-Mu ya Tuhan boleh menjadi persembahan yang berbau harum. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan dalam menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat. Tuhan berkati, Tuhan sertai juga, sehingga kami terus dapat saling menopang satu dengan yang lain.
Terima kasih Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatannya yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.